pertemuan ke-8 kita ini kita akan masuk di ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua, yang mana pelajaran pertama sudah diselesaikan oleh Ustadz Hidayat Abdul Aziz hafizahullah taala, dan di pertemuan kedua ini kita akan masuk di pelajaran kedua. Kalau di pelajaran pertama dulu kita ketemu dengan kata kana ya, bukan kana, inna ya. Inna, sesungguhnya. Ada inna, kemudian ada la'alla yang artinya bisa semoga, la'alla semoga, bisa juga dugaan, la'allahu sepertinya. Nah, itu. Kemudian ada juga beberapa angka ya, angka dan bilangan, ada alfu, dan ada mi'atu. Itu sudah semua dalam Ustadz Hidayat. Dan selanjutnya di pertemuan kita kali ini kita akan masuk di pelajaran kedua. Bisa dilihat di layar sekalian ya. Para peserta bisa lihat di layar, coba perhatikan layar. Bagi yang memiliki kitab, silakan dibuka kitabnya halaman 12. Kitabnya halaman 12. Kemudian bisa sambil lihat di layar ya, sambil lihat di layar. Ya, sebelumnya saya mau tanya untuk para peserta sekalian, apakah gambar yang di layar Zoom kelihatan? Gambar kitabnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Jelas, Ustaz. Baik. Kalau saya kecilkan sedikit, bentar. Seperti ini, tetap kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Baik di HP maupun di PC. Ya, Ustaz, masih, Ustaz. Biar ngambil ininya banyak, ngambil muat gambarnya banyak. Saya kecilkan sedikit. Nah, kali ini kita masuk di pelajaran kedua. Di situ ada percakapan. Pelajaran kedua ini dibuka dengan percakapan antara Hisham dan Bilal. Ya, dua orang laki-laki, si Hisham dan si Bilal. Baik, saya minta dari peserta yang ikhwan ya, yang ikhwan dulu. Saya minta peserta yang mau membantu membacakan. Yang siap membantu membacakan. Coba di raise hand. Angkat tangan ya, ada Muhammad Jauhar Al-Fatih. Nanti Muhammad Jauhar Al-Fatih bacakan sebagai Hisham ya. Jauhar Al-Fatih sebagai Hisham dan Ya, Abdullah Mas'ud sebagai Bilal. Ya, jadi dimulai dari Jauhar dulu, Pak Muhammad Jauhar, kemudian Pak Abdullah Mas'ud. Silakan, tafadhol. Dibaca aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washingtuna anta ya Hisham. Afwan. Istamir. La ana lastu min Washington. Lanjut, Istamir. Masih ada lanjutannya, Pak? Ya, masih. Lanjut sampai bawah itu ya. Sesuai yang di layar. Fadol. Siapa sekarang? Gilirannya Hisham. Hisham. Siapa Hisham? Pak Jauhar. Fadol. La ana lastu min Washington. Ini min New York. Muslimun abuka ya Hisham? La huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka muslimatun hiya? La hiya laisat bimuslimatin. Alaka abnaun ya Hisham? Na'am, li sittatu abna'in. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikuma. Syukron. Syukron lakuma. Cukup, Pak. Siapa? Pak Abdullah Mas'ud. Ya, selanjutnya di halaman berikutnya ya. Selanjutnya di halaman berikutnya ada percakapan antara Bilal dan Hisham. Ya.
Oh, masih Bilal dan Hisham di halaman berikutnya. Ya. Tafadhol yang mau membacakan dari peserta ikhwan dulu. Selain Bapak Abdullah Mas'ud dan Pak Jauhar. Siapa? Coba raise hand. Dibacakan saja. Bacaan benar. Diaktifkan fitur raise hand ya. Angkat tangan, coba. Siapa yang mau membacakan di halaman berikutnya? Dari peserta ikhwan. Ayo latihan membaca. Dari ikhwan dulu. Bapak Dani Basarah. Bapak Dani Basarah. Kemudian siapa lagi nih satunya? Ini Afwan ada tertutup ya. Yang awalnya R ini siapa nih? Saya lihat dulu. Hilang. Rizky Gilang. Baik. Bapak Rizky Gilang. Ya, Pak Rizky menjadi Bilal, kemudian Dani Basarah menjadi Hisham. Tafadhol dari Pak Rizky dulu. Bilal. At-tullabuhum La. Hum laysu bitulabin. Inna ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisun. alaka banatun Naam. Li khamsu banatin. amutazawwajatun hunna La hunna laysa bi La hunna lasna bimutazawwijatin. Ya. Innahunna sigharun. Ma'anuhunna fil madrasati. Ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. alaka ikhwatun La laysa li ikhwatun. Inna li salasa akhwatin. amuslimatun hunna Naam. Hunna muslimatun walhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumallahu khairan. Terima kasih banyak untuk syukran lakuma. Terima kasih untuk Bapak Rizky dan Dani Basarah. Yakfikuma. Cukup. Nah, bisa diperhatikan di pelajaran kedua kali ini ya, percakapan antara Hisham dan Bilal. Ya, Hisham membuka percakapan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian Bilal menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lantas setelah Bilal menjawab salam dari Hisham, Bilal bertanya, "Kaifa haluka ya akhi?" "Kaifa haluka ya akhi?" Bagaimana kabarku wahai saudaraku? Ya. Kemudian diperhatikan di situ ada istilah manil Saya tandain ya. Manil siapa saudara? Ya, itu istilahnya sebuah ungkapan ya. Manil siapa saudara ini? Ya. Artinya saudara laki-laki ya. Manil Jadi kalau kita ketemu sama orang, bisa kita gunakan istilah ini. Manil siapa saudara ini? Itu kalau laki-laki. Manil Dalam kata lain, ini merupakan singkatan dari kata man anta ya akhi, siapa kamu wahai saudaraku, tapi disingkat menjadi sebuah istilah manil siapa saudara ini. Nah, seperti itu, manil Kemudian Hisham menjawab, ana muhandisun jadidun ismi Hisham, ana minal wilayatil muttahidati. Ya, siapa yang mau menerjemahkan? Ini yang perkataannya Hisham. Bentar ya, saya cek dulu. Yang mau menerjemahkan, silakan. Bentar, siapa lagi nih selain 2 orang? Ada yang mau terjemahkan? Selain Pak Rizky Gilang Cahyadi, Pak Jauhar, ada yang mau terjemahkan? Angkat tangan dulu, jangan langsung dinyalakan mic-nya. Ya, peraturan kita di Zoom tetap dijaga, yaitu diangkat dulu tangannya, jangan langsung mic ya, karena bakal tabrakan suaranya. Nanti biar ditunjuk. Ya, silakan Ibu Dona Fisyadona, coba diterjemahkan. Nah, Ustaz. Saya insinyur yang baru. Nama saya adalah Hisham. Saya dari Amerika Serikat. Ana minal wilayatil muttahidah. Baik, para peserta sekalian bisa dilihat di situ al-wilayat al-muttahidah. Ana minal wilayat al-muttahidah. Saya dari United States. Apa? Dari Amerika Serikat. Ya, al-wilayat al-muttahidah. Nah, selanjutnya Bilal menjawab atau Bilal menimpali, ahlan wa sahlan bik, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi,
Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washington. Anta ya Hisham. Siapa yang bisa mengartikan perkataannya Bilal? Ya, silakan Yuliana Ummu Humaidah. Silakan diterjemahkan. Perkataannya Bilal. Bilal ya Ustaz. Ya, agak dinaikkan suaranya sedikit. Dekatkan ke mic. Baik. Yang lainnya perhatikan ya. Yang lainnya diperhatikan terjemahnya. Selamat datang ya akhi, saudaraku. Saya senang bertemu denganmu. Ya. Saya sahabatmu. Ya. Nama saya Bilal bin Hamid. Ya. Apakah kamu dari Washington ya Hisham? Baik. Ya, karena Hisham bilang dia dari Amerika ya. United States, maka Bilal bertanya, apakah kamu dari Washington? Ya, apakah kamu dari kota Washington, wahai Hisham? Ya, Bilal bertanya, maka Hisham menjawab di bawahnya. Ya. Hisham menjawab di bawahnya, la, ana lastu min Washington, ini min New York. Hisham menjawab, la, bukan. Ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Ya. Ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Ini min New York. Saya berasal dari New York. Ya, dari New York. Seperti itu. Nah, bagi peserta yang belum tahu artinya, silakan dicatat di bukunya. Pentingnya punya buku, pentingnya punya PDF, kitabnya secara fisik langsung. Ya, itu gunanya untuk mencatat. Atau kalau yang belum sempat memiliki kitab, bisa disiapkan buku tulis, buku catatan, ya, kurrosatun, ditulis di situ. Ya. Al-Wilayat Al-Muttahidah, ya, United States. Kemudian ada Washington, New York. Ya, walaupun sebenarnya nggak begitu penting, tapi nggak apa-apa untuk membantu di percakapan ini ya. Seperti itu. Kemudian Bilal kembali bertanya di bawah. Amuslimun abuka ya Hisham? Saya tandai biar jelas ya. Amuslimun abuka ya Hisham? Siapa yang bisa artikan? Latifateti. Silakan Ibu, Latifateti. Silakan diartikan perkataannya Bilal. Muslimun abuka ya Hisham, apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham? Apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham? Apabila pertanyaannya menggunakan hamzah di awal, alif seperti ini, apakah? Itu pertanyaan untuk memastikan. Maka jawabannya ada dua, seperti di pelajaran pertama. Jawabannya bisa dimulai dengan na'am ataupun bisa dimulai dengan tidak. Ya, kalau pertanyaannya tepat dengan jawaban, maka jawabannya na'am, ya. Kalau tidak benar, maka la, didahului dengan la. Amuslimun abuka ya Hisham, apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham? Hisham menjawab, la, huwa laisa bimuslimin. Ibu Teti, apa artinya? Coba perkataannya Hisham diterjemahkan. La, huwa laisa bimuslimin. Bukan, dia bukan seorang muslim. Bukan. Dia bukan seorang muslim. Ayahnya Hisham bukanlah seorang muslim. Thaib. Barakallahu fiik Ibu Teti. Sekarang Bilal. Bilal bertanya kembali. Wa ummuka amuslimatun hi atau amuslimatun hiya? Siapa? Ibu Musdalifah? Tafadhali. Diartikan. Perkataannya Hisham. Perkataannya Bilal. Wa ummuka amuslimatun hiya, dan ibumu dia adalah seorang muslim. Dan ibumu apakah beliau seorang muslim? Ya. Ya, amuslimatun. Hiya, jawabannya Hisham, la, hiya laisat bimuslimatin. Apa artinya, Bu? La, hiya laisat. Tidak, dia bukan seorang muslim. Ya, tidak. Dia bukan seorang muslim. Baik.
Selanjutnya di bawah Bilal bertanya lagi. Makasih, syukron lagi Ibu Musdalifah. Selanjutnya Bilal bertanya kembali, alaka abnaun ya Hisham? Alaka abnaun ya Hisham? Silakan Ummu Naila artikan. Apakah kamu mempunyai anak, wahai Hisham? Ya, kemudian Hisham menjawab, "Naam, li sittatu abna'in." Apa artinya, Bu? Na'am li sittatu abna'i. Ya, saya mempunyai 6 anak. Ya, saya memiliki 6 anak. Ya, kenapa di situ menggunakan abna'in? Sittatu abna'in. Karena jamak Betul, sita karena itu sita itu jamak. lebih dari 3, maka isim yang digunakan adalah isim jamak. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, syukran, Bu. Selanjutnya. Syukran lagi Ibu Teti Latifah, Ibu Ummu Naila Akhyar. Kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya Bilal kembali bertanya. Atullabun hum? Hisham menjawab, la hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisun. Bilal bertanya, atullabun hum? Apakah mereka semuanya adalah siswa? Ya, apakah anak-anak kamu itu semuanya adalah pelajar? Hisham menjawab, la, tidak. Hum laisu bitullab. Mereka bukanlah siswa. Mereka semua bukan siswa. Inna ba'dahum ada di situ. Inna ba'dahum tujjarun. Sesungguhnya sebagian dari mereka adalah pedagang. Wa ba'dahum muhandisun, dan sebagian mereka yang lain adalah insinyur. Ya. Kemudian Bilal bertanya lagi, alaka banatun, apakah engkau memiliki putri? Hisham menjawab, na'am li khamsu banatin. Na'am li khamsu banatin. Saya memiliki 5 banatin. Saya mau bertanya di sini. Di situ khamsu banatin, ya. Khamsu banatin. Kenapa bukan khamsatu di sini? Kenapa khamsu? Sedangkan coba kita lihat tadi yang di abna, ya. Untuk laki-laki di situ sittatu abna, akhirnya pakai tamar buto. Sekarang yang pas di putri li khamsu, bukan khamsatu. Ya. Kenapa menggunakan khamsu bukan khamsatu? Saya mau bertanya, siapa yang bisa menjawab? Coba irfa ya, ada angkat tangannya. Siapa nih? Ada R. Yang R ini siapa nih? Ria Arini. Silakan Ibu Ria Arini. Nah, Ustadz, karena kaidah adat wa ma'dud 3 sampai 10 itu kebalikannya, Ustadz. Kebalikannya. Jadi kalau tamyiznya muannas, maka adatnya mudzakkar. Ya, jadi sebaliknya. Kalau isim yang dibilang atau yang dihitung, banat di situ isimnya. Kalau isimnya adalah bentuk tunggalnya adalah muannats, maka angkanya mudzakkar alias tidak berakhiran dengan ta marbuthah. Ya, seperti itu. Sebaliknya, kalau yang dibilang atau yang dihitung isimnya adalah mudzakkar, bentuk tunggalnya seperti ibnun tadi ya di atas, maka angkanya di sini diakhiri dengan ta marbuthah. Sebaliknya, dia muannats, khamsatu. Seperti itu. Barakallahu fiik Ibu Ria. Mumtaz. Kita lanjut. Bilal kembali bertanya, amutazawwijatun hun? Apakah mereka semua udah nikah? Ya. Amutazawwijatun hunna? Hunna itu kembali ke perempuan, berarti nanyain anak perempuannya. Apakah mereka semua sudah menikah? Hisham menjawab, la, tidak. Hunna lasna bimutazawwijat. Mereka belumlah menikah. Ya. Innahunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil-kecil. Ya. Ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyati. Sebagian dari mereka fil madrasatil ibtidaiyah, masih berada di jenjang atau di sekolah dasar. Madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar. Wa ba'duhunna, dan sebagian dari mereka fil madrasatil mutawassitati. Ya, masih berada di sekolah menengah pertama, SMP. Ya. Jadi al-madrasatul mutawassithah itu SMP. Kalau SMA madrasatul tsanawiyah. Ya, yang levelnya tertinggi.
Berbalik kalau di tempat kita di Indonesia, kalau di Indonesia SMP-nya Madrasah Tsanawiyah. Ya, nanti istilahnya untuk SMA namanya Madrasah Aliyah, paling tinggi itu. Tapi kalau di Timur Tengah, ya itu SMP Madrasatul Mutawassithatu. Ya. Fil Madrasatil Mutawassithati SMP. Jadi anaknya masih pada sekolah, makanya belum nikah. Kemudian Bilal kembali bertanya, ya, alaka ikhwatun, apakah engkau memiliki saudara? Hisham menjawab, la, tidak. Laisa li ikhwatun, saya tidak memiliki saudara. Ya. Innali thalatha akhawatin, namun aku memiliki 3 saudari, ya. Sesungguhnya, ini itu sesungguhnya aku memiliki 3 saudari. Bilal bertanya kembali terakhir, amuslimatun hun, apakah mereka adalah seorang muslimah? Apakah mereka adalah para muslimah? Naam, ya. Kunna muslimatun walhamdulillah, ya. Mereka semua adalah muslimah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi itu percakapan antara Hisham dan Bilal, percakapan antara Hisham dan Bilal. Baik, sebelum kita lanjut di latihan di bawah, coba di antara peserta ada yang memiliki pertanyaan? Silakan. Baik itu mufrodat terkait kosakata. Siapa tahu ada yang terlewat atau ada yang belum peserta ketahui dari percakapan tersebut. Ada mufrodat yang nggak diketahui, silakan angkat tangan. Ya. Yang punya pertanyaan aja yang angkat tangan. Nanti kita tunjuk. Baik, ya. Siapa nih? Ibu Salma Sahira. Tafadhali. Apa pertanyaannya? Di percakapan yang akhir-akhir, Ustaz. Ya. Yang amuslimatun atau amuslimatin? Amuslimatun atau tun? Hunna. Pakainya domatain atau kasratain? Amuslimatun. Ya. Oh ya. Domatain. Ya, karena marfu. Sebelumnya ada pertanyaan, ya. Rofa. Jadi doma dia. Amuslimatun, apakah mereka adalah seorang para muslimah? Gitu. Baik. Selanjutnya, ada yang bertanya tentang kosakata? Ya, saya Ustaz. Siapa ini? Abu Jafar. Abu Jafar, tafadhol Abu Jafar. Silakan. Ini yang innali salasa akhawatin, ya. Innali salasa akhawatin, ya. Ya, kok tidak salah tuh, ya, Kak? Kenapa, Pak? Kok tidak? Tidak salah tuh, ya, kayak yang lain kan betul. komsu, gitu. Itu nanti kita akan membahas, tapi nggak apa-apa, ya. Innali salasa akhawatin. Jadi Bapak Abu Ja'far bertanya, kenapa harokatnya, tanda bacanya kok salasa di sini? Kenapa tidak salasu, ya? Ya, kenapa tidak salasu? Ya, pada asalnya dia doma, Pak. Salasu aslinya, ya. Li salasu akhwatin, aslinya itu saya memiliki 3 saudari perempuan, ya, karena dia mubtada, ya. Ya, mubtada. Li salasatu akhwatin. Li salasa akhwatin. Saya memiliki 3 saudari. Tapi kenapa menjadi fathah di situ? Karena ada inna, ya. Ingat Pak, inna? Oh iya. Aslinya itu inna. Ya, ya. Aslinya gini, inna salasa akhwatin li. Nah, seperti itu aslinya. Seperti di pelajaran pertama kan, inna itu kan dia merubah harokat akhir isim setelahnya menjadi fathah. Menjadi fathah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Jadi inna ini, ya, menjadikan isimnya, ya, isim inna itu isim setelahnya menjadi fathah, mansub, harokat akhirnya fathah. Innallaha. Kemudian menjadikan khobar inna, khobar itu setelahnya lagi, ya, menjadi domma, harokat akhirnya menjadi domma. Innallaha sami'un basir, gitu, maha mendengar dan maha melihat. Itu inna. Jadi kan sebelum ada inna ini kan ada cuma mubtada dan khobar, ya, cuma mubtada dan khobar, isim di awal jumlah. Allahu sami'un basir atau Allahu sami'un, Allah maha mendengar.
Ketika kemasukan dengan inna, ya, kemasukan dengan inna, maka dia merubah harokat akhirnya, bukan lagi Allahu sami'un, tapi innallaha sami'un, seperti itu. Sama halnya seperti yang ini, Pak. Itu ada inna. Abu Ja'far, fahimta? Paham, Pak? Ya, ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Afwan Ustadz, berarti li-nya ini khobar inna ya Ustadz? Ya, seperti itu. Awal asalnya innali akhwat. Harusnya ini mubtada ini. Salatu akhwatin li. Kemasukan inna salasa akhwatin li atau inna li. Ini li-nya ini aslinya di belakang. Ya, khobar. Cuma dia didahulukan. Ya, bisa seperti itu. Jadi li ini khobar. Khobar dari inna. Khobarnya. Karena ini adalah apanya? Mubtadanya atau isimnya inna. Seperti itu. Nanti kita jelaskan di bawah ya. Nanti kita jelaskan di bawah. Kalau pelajaran inna, pembahasan inna sesungguhnya ya atau la'alla ya, sepertinya atau semoga itu menjadikan harokat akhir isim setelahnya menjadi fathah atau isim inna menjadi fathah, innallaha, dan menjadikan khobarnya isim setelahnya lagi khobar inna menjadi dhammah harokat akhirnya innallaha sami'un. Nanti di pelajaran kedua ini ada laisa lawannya. Ada laisa itu artinya bukan ya. Laisa artinya bukan atau tidak. Di percakapan ini contohnya ya ini. Contohnya banyak di situ bentuknya. Laisa, ini laisa. Laisa artinya bukan atau bisa diartikan tidak. Laisa. Pada dasarnya ini artinya bukan. Pembahasan di pelajaran kedua ini banyak membahas tentang kalimat laisa ini, kalimat laisa. Nanti bentuknya ada banyak. Pada dasarnya dia laisa. Dasarnya dia laisa, artinya bukan. Nanti berubah bentuknya bisa. Nanti bisa berubah bentuknya, bisa berubah menjadi laisa, kemudian laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Nanti kembali berkaitan dengan domir ini. Berkaitan dengan domir. Tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Biar nggak pusing. Intinya gitu. Kalau sebelumnya ada apa? Inna, ada la'alla, ya. Di pelajaran ini ada namanya kalimat atau ada kata laisa, artinya bukan. Ada kata laisu. Baik, kita ke pelajaran apa? Latihan berikutnya dulu. Coba dilihat di layar. Ya. Sebelum menjawab latihan ini, ya, yang latihan pertama, ini berkaitan dengan naskah yang ada di sebelumnya, berkaitan dengan percakapan yang ada di atas. Coba dilihat di HP masing-masing, atau dilihat di bukunya, percakapannya. Ini berkaitan ya. Di situ ada pertanyaan yang berkaitan dengan naskah atau percakapan yang tadi. Baik, nomor pertama, siapa yang bisa menjawab? Min aina Hisham? Siapa yang bisa jawab? Irfa ayadah, angkat tangannya. Taib, Ibu Ria Arini. Ibu Ria Arini. Tafadhali, silakan. Nah, Ustaz, sebelumnya saya izin bertanya dulu, Ustaz. Taib. Terkait yang hiwar tadi, ismi bila lu benu apa tadi Ustaz? Ya, Afwan. Ya, kita naik dulu sebentar. Coba yang lain perhatikan. Ismi. Afwan. Nah, ismi bila lu benu Hamidin. Ya. Bila lu benu itu kedudukannya bagaimana ya Ustaz? Enggak bilalun ya? Yang mana bilalu? Oh, ya. Jadi di situ namaku adalah Bilalu bunu Hamidin. Kenapa bukan Bilalun? Pada asalnya kan nama laki-laki kan tidak seperti nama perempuan. Harokat akhirnya kan domatain Bilalun. Beda sama nama perempuan Aisyatu. Kenapa di situ cuma Bilalu, tidak Bilalun ibnu Hamid? Ya, karena dia seperti mudhof. Dia sebagai kedudukannya mudhof, ya. Mudhof ilaih. Bilal ini disandarkan kepada ibnu. Bilalu bunu. Seperti itu. Makanya
syaratnya mudhof, kalimat mudhof adalah tidak bertanwin. Seperti itu Ibu Ria. Masih ingat ya? Pelajaran pertama, ingat? Baitu Hamidin. Ibnunya berarti Nah, itu pertama. Itu ini Bilalu berkaitan dengan ibnu, makanya Bilalu bukan Bilalun. Ya, dia mudhof. Kemudian ibnunya ini adalah mudhof ilaihnya Bilal. Seperti itu mudhof ilaihnya. Ya, Bu? Paham? Bilalu. mudhof ilaihnya dia nggak kasro, Ustaz. Oh iya betul, karena dia tidak kasro ya. Iya benar-benar. Yang jelas Bilalun ini disandarkan ke siapa? Ke Ibnun. Ya, Bilalu bunu Allah alam ini. Nanti coba saya cari ya. Allah alam Ibnu. Yang jelas dia di situ Ibnunya itu adalah termasuk yang menggunakan hamzah wasol ya. Bilalu bunu menggunakan hamzah wasol. Adapun badal bukan ya, Ustaz? Ah? Bukan badal ya, Ustaz? Kenapa? Badal bukan, Ustaz. Afwan. Apa? Badal. Iya, dia bisa menjadi badal ya, bisa seperti hadza. Nanti badal masuk ke hamid. Bisa. Tapi coba nanti saya pastikan dulu ya. Oh, nah, Ustaz. Iya, bingungnya di situ, Ustaz, apa mudhof ilaih atau badal gitu. Bisa menjadi badal. Coba tapi nanti saya pastikan lagi ya. Karena kita memang belum masuk di situ, nggak apa-apa. Coba saya pastikan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ilaih dia harusnya kasro, tapi di situ tidak kasro. Ya, hamidinnya ini nanti. Hamidin ini yang menjadi mudhof ilaih. Seperti itu. Mumtaz. Nah, Ustaz. Ini adalah jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Baik, Ibu Ria ini bisa jawab yang tadi? Bisa jawab pertanyaan pertama? Min aina Hisham? Ibu Ria? Baik. Kita cari yang lain. Siapa yang bisa menjawab nomor 1 di latihan ini yang ada di layar? Dia terkait dengan teks percakapan di atas. Min aina Hisham. Bisa dilihat jawabannya di percakapan di atas, di teks, di naskah di atas. Silakan Ibu Lili Noveriani. Tafadholi, silakan. Ajibi. Jawab. Ya, Ustaz. Ya. Hisham min New York. Dibaca dulu Bu dari soalnya dulu dan di Oh iya. Min aina Hisham? Hisham min New York. Min aina Hisham? Dari mana Hisham? Hishamun min New York. Hishamun min New York. New York. Mumtaz. Ibu Lili, barakallahu fiik. Sekarang Ibu Lili tunjuk yang akhwat angkat tangan yang mau menjawab nomor 2. Coba. Akhwat yang angkat tangan. Ibu Almira Afdila Putri. Silakan Ibu Almira Afdila Putri. Silakan menjawab nomor 2. Min ai madinatin huwa? Huwa min New York, Ustaz. Huwa min Kembali. New York. Jadi yang awal itu sebenarnya bukan New York ya. Awalnya itu minal wilayat al-muttahidah. Yang benar Ibu Lili, betul. Dari mana Hisham? Konteks pertanyaan masih bentuk umum, berarti negaranya ya. Betul, al-wilayat al-muttahidah. Nah, maka pertanyaan berikutnya min ai Madinah, ini lebih spesifik lagi yang ditanyakan kotanya. Nah, ini baru jawabannya adalah apa Ibu Almira? Dari kota mana Hisham? Huwa min New York. Min New York, baik. Huwa min New York. Ahsan. Saya juga tidak perhatikan tadi pertanyaan kedua ya, ternyata ada menanyakan Madinah. Berarti ini lebih spesifik, menanyakan kota. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Ibu Santi Asmidiati. Silakan, Umu Astri. Jawab. Nomor 3. Ya, tafadholi. Ya. Kam uhtalahu? Kam?
Kam uhtal ya. Kam uhtalahu. Kam ukhtan lahu. Ya, berapa? Oh, kam uhtalahu. Apa artinya, Bu? Kam ukhtan lahu artinya? Berapa saudaramu? Ya. Kam ukhtan lahu. Ukhtan artinya apa, Bu? Saudara laki-laki. Pakai ta, ukhtun, bukan akhun itu. Kalau ukhtun berarti? Oh, berapa saudara perempuan? Ya, berapa saudari perempuan lahu? Lahu itu berarti artinya? Berapa saudara-saudara perempuannya? Ya, bisa. Berapa saudara perempuannya atau berapa saudari perempuan miliknya? Ya. Berapa dia punya saudari perempuan? Terserah ya. Jawabannya? Berapa tadi? Entar. Bisa dilihat di atas, Bu. Iya, iya. Saya juga belum lihat nih di atas nih. Nanti kita Salasa akhwatin. Berapa? Lahu. Lahu salasu akhawatin. Kita cek. Benarkah Hisham memiliki 3 saudari? Betul, ya. Innali salasa akhawatin. Berarti lahu salasu akhawatin. Hisham memiliki 3 saudari. Baik. Saudari perempuan. Baik, selanjutnya latihan kedua. Ya, latihan kedua. Do hadhil alamah. Ya, taruhlah tanda checklist centang. Ya. Amamal jumalis sahihah di depan ya kalimat yang benar. Jadi kalau kalimat ini di nomor-nomor ini di angka-angka ini kalimatnya benar sesuai dengan konteks di atas, ya, sesuai dengan percakapan di atas, maka katakan benar ya kalau nanti saya tanya. Nomor 1 umpamanya benar atau salah gitu. Kalau pernyataannya di angka tersebut salah, maka tulis X, ya, silang, salah. Atau nanti bilang aja salah, pernyataannya nggak benar, nggak sesuai di atas. Baik. Ini masih berkaitan dengan naskah, ya, masih berkaitan dengan naskah. Nomor 1, Hishamun min Washington, benar atau salah? Ibu Uswah Hasanah. Salah. Salah. Hishamun. Assalamualaikum, Ustaz. Siapa nih? Saya baru masuk, Ustaz. Oh, baru masuk. Bukan saya. Baik. Betul, Ustaz, jawabannya, Ustaz. Betul. Afwan, ya. saya Yuni ya, Ustaz ya. Kalau masuk namanya Kenapa? itu. Kenapa? Saya Yuni. Yuni, Ustaz namanya. Yuni. Oh iya iya, Ibu Yuni. Ibu Yuni, Ustaz. Ya. Toib, ini dari peserta BBA 1 ya. Iya, iya, Ustaz. Nah, Hisham bin Washington. Pernyataannya adalah benar. Apa artinya, Bu? salah, Ustaz. Hah? Salah atau benar? Salah, Hisham. Salah, Ustaz. Yang benar? Dari New York. New York. Enggak, kalau pertanyaannya min aina, ya, dari mana secara umum, berarti itu negara, ya. Ditanyakan negaranya, negara. Ya bisa negara, bisa, itu kan negara kesatuan ya. Negara, ya, coba kita lihat nih. Dengan wilayatil mutahidah. Wilayat mutahidah. Iya. Amin Washington, anta ya Hisham, ana lastu min Washington. Ini min New York. Ibu, pernyataannya benar atau salah, Bu? Salah berarti. Tadi dari New York. Salah, Ustaz. Salah. Salah. Yang benar apa, Bu? Min wilayati mutahidatin. Enggak, kotanya, kota. Kalau di situ kan min Washington, Kotanya kota. New York. New York, Ustaz. New York. New York. Artinya apa, Bu? New York. Hisham berasal dari kota New York. Hisham berasal dari kota New York. Coba nomor 2, Bu. Akhwatuhu muslimat. Apa artinya?
Saudara perempuannya adalah seorang muslim. Saudari perempuannya adalah muslimah. Muslim. Iya, Ah. muslimah. Pernyataannya benar atau salah, Bu? Betul. Pernyataannya betul. Mumtaz. Mumtaz. Ibu Yuni pilih yang angkat tangan untuk menjawab nomor 3. Sebentar. Saya pakai HP itu agak susah ngelihatnya, Ustaz. Oh, tayyib. Baik. Barakallahu fiik. Mumtaz. Afwan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mafi musykil. Jazakallah. Wa jazakillah khairan. Ibu Triyuni Aisyawati. Ibu Triyuni, ada Yuninya juga nih namanya nih. Silakan, Ibu Triyuni nomor 3 dijawab. Banatuhu lasna bimutazawwijatun. Bimutazawwijatin. Tarjimi, terjemahkan. Tarjim. Putrinya bukan putri-putrinya bukan belum menikah gitu loh, Ustaz, maksudnya. Ah, betul. Putri-putrinya belum menikah. Benar atau salah? Sahih. 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 Masya Allah. Betul. Yakin, Bu? Benar atau salah? Insyaallah. Insyaallah Sahih. yakin, Ustaz. Baik, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 4. Ibu tunjuk yang angkat tangan untuk menjawab nomor 4. Nomor 4 saya. Bentar, Ustaz. Fatona. Fatona, silakan Ibu Fatona. Tafadhali. Ajibi. Silakan jawab. Nah, Ustaz. Nomor 4. Naam, raqam 4. Iya, nomor 4. Abna'uhu tullabun. Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya. Oh. Didekatkan Iya, ke mic, diangkat sedikit suaranya. Abna'uhu tullabun. Nah. Salah. Abna'uhu tullabun. Anak-anaknya dia, anak-anaknya mereka, anak-anaknya Hisham, anak-anaknya dia adalah Hisham. Para siswa. Benar Belajar. apa? Salah. Khata. Ya. Salah. Khata. Mas sahih. Ya. Apa yang benar? Abna'uhu ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisun. Ba'duhum tijarun wa ba'duhum muhandisun. Artinya, tarjimi? Sebagian mereka pedagang, sebagian mereka insinyur. Sebagian mereka adalah? Sebagian mereka adalah pedagang dan sebagian mereka adalah insinyur. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Nah, Ustaz, syukran. Nomor 5. Ibu Aziza Anas. Ibu Aziza Anas. Tafadhali, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ummuhu laisati bimuslimah. Naam, Ustaz. Tarjimi. Terjemahkan dulu. Apakah ibunya seorang muslimah? Benar, salah, Ustaz. Di situ sebenarnya nggak ada bentuk pertanyaan ya, Bu ya. Nggak ada bentuk pertanyaan. Ya. Di situ adalah ibunya bukanlah seorang muslimah. Ibunya bukan seorang muslimah. Jawabannya? Sahih. Benar. Sahih. Sahih, Ustaz. Sahih. Sahih, Ustaz. Yang muslimah apanya Hisham, Bu? Saudara perempuannya, Ustaz. Saudari-saudarinya, betul. Bentar. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, Ibu ini Bapak Yohan Revival. Bapak Yohan. Ini Bapak atau Ibu nih? Yohan. Anak ini. Kulab. Masmuk. Yohan, tayyib. Yohan Revival. Tafadhal. Abuhu muslimin. Abuhu. Bapaknya Abuhu muslimun. Bapaknya seorang muslim. Ya.
Ini khoto ya. Ini khoto. Ustaz. Khoto. La huwa laisa bimuslimin. Betul. Yang sahihnya. Betul. Sahih. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Yohan. Nah, tadi Pak Yohan jawab. Kan di situ pernyataannya adalah abuhu muslim. Bapaknya Hisham adalah seorang muslim. Dijawabnya abuhu laisa bimuslimin. Ayahnya Hisham laisa bimuslimin, bukanlah seorang muslim. Ditambahkan laisa di situ, bukan ya. Seperti itu. Mumtaz. Nah, kemudian diperhatikan di latihan yang ketiga. Para peserta sekalian coba perhatikan latihan ketiga. Ta'ammal mayali. Ya, perhatikan berikut. Perhatikan ya hal berikut. Coba diperhatikan semua. Di kolom yang kanan, di kolom atau di sebelah kanan ini, itu adalah bentuk kalimat positif. Di situ mubtada dan khobar, ya. Bentuk mubtada dan khobar. Hamidun adalah mubtada, dia adalah isim di awal kalimat. Hamidun, talibun adalah khobar, ya. Khobar itu setelah ini nih, setelah mubtada ya, yang menjadi pelengkapnya. Hamid adalah seorang talibun, siswa. Nah, ini adalah kalimat positif, tidak mengandung unsur negatif, tidak ada bentuk kalimat peniadaan di situ, tidak ada kata-kata tidak, bukan, belum dan sebagainya. Ya, Hamid adalah seorang siswa. Kemudian perhatikan yang di sebelah kiri, di sebelahnya, ya, di kolom sebelah kiri. Nah, itu lawannya, lawan dari yang sebelah kanan. Ya, kalau di sebelah kanan adalah kalimat positif, ya, Hamidun Thalib, Hamid adalah seorang siswa. Maka di sebelah kiri itu ada ya, unsur negatifnya, ada kalimat yang menunjukkan tidak atau bukan. Ya, seperti ini. Hamidun, Hamid laisa bi talibin, bukanlah seorang siswa. Nah, kalau di sebelah kanan tadi mengabarkan kita kalau Hamid itu adalah pelajar atau siswa, maka di sebelah kiri ada kalimat bukan, menunjukkan nafyu, peniadaan, kalimat negatif. Ya. Hamidun laisa bitalibin, Hamid bukanlah seorang siswa, Hamid bukanlah ya, Hamid bukanlah seorang pelajar. Jadi laisa ya artinya bukan. Laisa. Perhatikan. Nanti di situ ada perubahan kata ya. Nanti di situ ada perubahan dari bentuknya, bentuk laisa. Laisa ini pada dasarnya artinya bukan. Nanti dia bisa berubah. Seperti kita lihat di bawahnya. Seperti kita lihat di bawahnya. Laisa berubah menjadi laisu, ditambahkan waw terakhirnya dan alif. Kemudian laisa berubah menjadi laisat, ditambahkan ta sukun di akhirnya. Ya. Kemudian laisa berubah menjadi lasna. Ya, lasna, ya-nya hilang dan ditambahkan nun di belakangnya. Nah, itu ada sebab-sebabnya nanti. Ada laisa berubah menjadi lasta. Lasta, lastum, lasti. Nah, itu apa sebabnya? Ya, jadi itu sebabnya adalah karena laisa adalah bentuk fiil. Laisa itu bentuk fiil, fiil madhi. Fiil, tapi fiilnya istilahnya fiil naqis, fiil yang kata kerja yang tidak sempurna. Ya. Karena sejatinya fiil itu ya harus ada pelakunya, ada fa'ilnya. Fiil itu tidak disandingkan dengan mubtada dan khobar. Fiil itu tidak disandingkan dengan isim pada asalnya. Tapi ini dia terkhusus, fiil naqis, fiil atau kata kerja yang tidak sempurna. Nah, nanti perubahan bentuk terakhirnya itu berkaitan dengan domir, berkaitan dengan kata ganti pelaku, ya, di mana itu memerlukan penjelasan lagi. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau di jilid 1, di jilid pertama, ya kita membahasnya isim, kebanyakan masih isim. Nah, di jilid kedua ini mulai masuk ke fiil, kata kerja. Nah, dulu kita sudah bahas namanya domir, kata ganti, ya, kata ganti pelaku. Ada yang berdiri sendiri, munfasil, nah, dan itu aslinya domir, ya, huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian ada anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
Kemudian ada domir muttasil yang bersambung. Ya, domir-domir tadi apabila bersambung dengan sebuah isim ataupun fiil berubah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ketika dia bersambung dengan sebuah isim. Ya, perhatikan baik-baik, Bu. Sebelumnya kita baru membahas tentang di mana domir tersebut digabung dengan isim. Baru isim nih. Namanya huwa. Digabung dengan isim baitun, berubah menjadi baituhu. Ya, baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Kemudian digabung domir mukhatab, anta, digabung dengan isim berubah. Anta berubah menjadi ka. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna. Kemudian baiti, ana menjadi ya, baiti, baituna. Itu kalau digabungkan dengan isim. Nah, sekarang karena ini fiil, laisa ini adalah masuk kategori fiil, maka beda lagi. Jadi domir-domir tersebut, kata ganti tersebut, ya, apabila disandingkan dengan fiil, ya akan berubah juga, tapi bentuknya nggak seperti disandingkan sama isim, beda. Ya, kalau dulu huwa menjadi hu, ya, domir muttasilnya apabila disambungkan dengan isim huwa menjadi hu, maka ketika disambungkan dengan fiil itu tidak hu, bukan hu, seperti itu. Nanti ada penjelasannya, Bu. Penjelasannya para ikhwah sekalian, ya. Saya kira itu membutuhkan waktu penjelasannya karena dan kita akan bahas insya Allah. Kita harus membahas ini karena kita sudah mulai masuk kepada kata kerja. Kita sudah masuk ke kata kerja. Ini sisa 2 menit waktunya, ya. Sisa 2 menit. Jadi sementara ini kita baca dulu deh, ya. Kita baca dulu, nanti penjelasannya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah, ya. Di pertemuan selanjutnya. Baik, yang ada di sini yang baik itu di kolom kanan dan di kolom kiri kita baca dulu, ya. Dibaca, latihan membaca dan diartikan. Sambil diartikan. Yang jelas laisa di situ artinya bukan, bukan. Di sebelah ini kalimat positif menunjukkan mubtada khobar, Hamidun talibun, ya. Hamid adalah pelajar. At-tulabu sigharun. Para pelajar itu anak-anak kecil, ya. Di sebelahnya at-tulabu laisu bisigharin. Para pelajar itu bukanlah anak-anak kecil dan seterusnya. Baik, siapa yang mau mencoba baca yang kedua? Mulai dari kedua sini. Ya, satu orang baca kolom kanan dan kolom kiri. Kalau bisa diartikan lebih bagus, ya. Baik, man. Baik, tafadhol Pak Sumargono. Tafadhol Pak Sumargono. Sebelumnya saya tanya dulu, itu tafadhol itu artinya apa, Tat? Tafadhol artinya silahkan. Jadi kalau saya bilang atau Ustaz Hidayat bilang tafadhol artinya silakan. Tafadhol, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya, tafadholi. Nah, ini berkaitan dengan fiil. Nanti kita bahas, ya. Kenapa kalau laki-laki tafadhol, ini pada dasarnya aslinya. Kenapa kalau perempuan ditambahinnya terakhirnya tafadholi, seperti itu. Yang ini terkait dengan domir. Di sini pentingnya domir, kata ganti pelaku. Kata ganti, ya. Itu pentingnya domir. Makanya saya selalu ingatkan, domir wajib kita hafal. Dan asalnya domir itu domir munfasil yang berpisah, yang berdiri sendiri. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu kata ganti orang ketiga, ya, yang orang yang enggak ada, dia dan mereka. Kemudian yang orangnya di hadapan kita mukhatab, kita ajak bicara. Anta, antuma, antum untuk laki-laki. Untuk perempuan, anti, antuma, antunna. Kamu dan kalian, ada orangnya di hadapan kita. Kemudian kata ganti orang pertama dari pembicara, ana, nahnu, saya dan kami. Nah, itu nanti penting. Itu dasarnya tuh munfasil. Nanti mulai dia muttasil, menjadi domir muttasil, bergabung. Bergabung dengan apa? Dilihat. Apabila dengan isim itu selain fiil, ya, kemarin kata benda dan sejenisnya. Nah, itu kita sudah pelajari perubahannya. Huwa berubah menjadi hu, hiya berubah menjadi ha, anta berubah menjadi ka, anti berubah menjadi ki, antunna berubah menjadi kunna, dan seterusnya. Nanti ketika disandingkan dengan fiil seperti tafadhol, silakan. Yang semua bentuk kata kerja, minumlah, makanlah, silakan. Itu nanti ketika digabung domirnya tersebut, nah nanti ada bentuknya lagi, nggak seperti ketika digabung dengan isim, berbeda. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Seperti itu, Pak. Jadi tafadhol artinya silahkan. Tafadhol, silahkan. Okay. Untuk laki-laki. Sebentar. Tafadhol, Pak Sumargono. Ya, Tat. Aminatu tobibatun.
Enggak, yang di atasnya, Pak. Yang di atasnya. Yang kedua. Atulabu sikhorun. Ya. Atulabu laisu sikhorun. Atulabu laisu bi. Atulabu bi sikhorin. Atulabu laisu bi sighorin. Atulabu laisu bi sighorin. Atulabu sighorun artinya apa, Pak? Murid-murid itu kecil, murid-murid kecil. Ya. Para siswa itu adalah para siswa itu kecil. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya Pak Sumargono. Syukran lak. Terima kasih. Bacanya sudah benar. Cuma yang terakhir itu Pak Sumargono perhatikan ya. Atulabu laisu bisigorin. Ya, bisigorin. Dengan kasroh ya i. Kenapa? Karena ada ba di situ, huruf ba. Ba itu huruf jar. Ingat, Pak. Bisigorin. Ya, kalau ada ba maka isim setelahnya harakat akhirnya jadi kasroh i. Huruf jar namanya. Isim setelahnya isim majrur. Baik. Yang ketiga, baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Tafaddal Ummu Gina. Tafaddali ya Umma Gina. Silakan Ummu Gina. Aminatu tabibatun. Ya. Aminah adalah seorang dokter. Aminah adalah seorang dokter. Ya. Aminatu laisat bitabibatin. Aminah bukanlah seorang dokter. Aminah bukanlah seorang dokter. Baik. Syukran laki. Selanjutnya di bawahnya. Ibu Asriani. Tafadhali. Di bawahnya ya. Baris ke-4. Iya, yang mana nih? Al-fatayatu ya? Ya, betul. Tafadhal. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Mutazawwijatun. Oh, na'am. Al-fatayatu mutazawwijatun. Ya. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Bisa artikan, Bu? Al-fatayatu mutazawwijatun. Para pemudi itu bujang gitu ya? Mutazawwij, zaujah. Mutazawwij. Orang yang bersuami gitu ya, Ustadz ya? Para pemudi tersebut telah menikah. Mutazawwijun telah menikah. Untuk laki-laki. Mutazawwijatun telah menikah untuk perempuan. Iya. Para pemudi itu telah menikah ya, jamak. Berarti artinya di sampingnya gimana, Bu? Al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Gimana artinya? Para pemudi itu bukanlah orang yang bersuami. Nah, para pemudi itu bukanlah orang yang bersuami. Para pemudi itu belum menikah ya. Laisa itu enggak mesti diartikan bukan, bisa diartikan belum ya. Pokoknya dia menunjukkan penafian, peniadaan. Nah, para pemudi itu belum menikah. Wa jazakillahu khair. Baik. Setelahnya ada yang dari ikhwan? Yang dari ikhwan? Ini yang di bawahnya. Ada yang mau baca dari ikhwan? Tafadhol. Muhammad Johar Al-Fatih. Tafadhol. Ini terakhir insyaallah. Nanti sisanya kita lanjutkan. Ya. Tafadhol. Pak Johar. Anta kabirun. Engkau adalah orang yang besar. Engkau adalah orang yang besar. Kemudian sebelahnya. Lasta bikabirin. Engkau yang sebelahnya. Lasta bikabirin. Lasta bikabirin. Engkau bukanlah orang yang besar. Engkau bukanlah orang yang besar. Barakallahu fiik. Jadi sementara sampai situ dulu ya. Masih ada di bawahnya. Yang jelas kita membahas di pelajaran kedua ini adalah laisa. Ya, pembahasan laisa. Laisa artinya, laisa pada dasarnya artinya bukan.
Atau bisa juga diartikan selain bukan ya, sesuai konteksnya, sesuai kalimatnya. Yang jelas dia menunjukkan kalimat menunjukkan an-nafyu, penafian, peniadaan, bukan, belum, tidak dan sebagainya. Tapi secara mendasar laisa artinya asalnya adalah bukan. Laisa, bukan. Ada yang bertanya, kalau fi'il nakis kenapa diberikan huruf jar? Ya, mana ya? Contohnya ini. Hamidun laisa bitalibin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Widowati. Ya, Ibu Ari Widowati. Saat kenapa setelah fi'il nakis kok diberi huruf jar? Jadi tidak harus sebenarnya, tidak harus Bu, tidak harus setelah fi'il nakis. Fi'il nakis itu seperti laisa, fi'il yang tidak sempurna. Tidak harus menggunakan bi, tidak harus menggunakan huruf jar. Tapi kenapa menggunakan huruf jar di situ sebagai pelengkap saja? Ya, Hamid bukanlah seorang siswa. Ya, ini pelengkap saja, tambahan. Ya, kata sebagian para ulama litazin, untuk memperindah kalimat. Lebih cocok. Kenapa? Karena di Al-Quran setelah kalimat laisa, ya, bukan. Ya, itu kebanyakan menggunakan ba. Ba ini tambahan, litazin, tambahan aja. Sebenarnya tanpa ini juga bisa. Hamidun laisa taliban. Hamid bukan siswa. Tapi lebih elok apabila ditambahkan bi di sini ya, dalam kalimat ini. Laisa bitalibin. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu, tidakkah atau bukankah Allah bikafin abdah, telah mencukupi hambanya? Ya, telah mencukupi hambanya. Bikafin, laisallahu bikafin, bi. Atau alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik ya, sebijak-bijak hakim, seperti itu. Alaisallahu biahkamil hakimin. Pakai ba di situ. Tidakkah Allah adalah sebaik-baik hakim? Seperti itu. Sebenarnya tanpa ba juga bisa. Jadi tidak harus. Itu untuk memperbagus kalimat aja. Ya. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukanlah seorang pelajar. Atau Hamidun laisa taliban. Hamid bukan seorang siswa. Ya. Hamidun laisa taliban. Hamid bukan siswa. Seperti itu. Ibu Ari Widowati. Mungkin sementara dicukupkan sampai situ dulu ya. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan membahas fiil ya. Membahas fiil. Jadi kalau di Durusul Lugha Jilid 1 kita berkecimpungnya membahasnya tentang isim doang ya, cuma isim. Makanya kalau ada domir kita gabungkan dengan isim waktu itu. Ya. Ada domir kita gabungkan dengan isim. Nanti bagaimana bentuknya ketika domir atau kata ganti digabungkan dengan fiil. Contohnya kayak tadi nanti perubahannya. Ada laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Kemudian nanti mukhotabnya lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Nanti begitu seterusnya. Namanya ada fiil, zahaba, pergi. Ya, zahaba, pergi. Nanti disandingkan dengan domir. Bukan lagi zahabahu, zahabahuma, zahabahum. Enggak. Itu untuk isim. Huwa menjadi hu itu untuk isim. Ya. Zahabaka, seperti itu. Tapi zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Nanti perubahannya seperti itu. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Seperti itu. Nanti kita jelaskan. Kalau yang dulu-dulu, kita belajar domir munfasil yang berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai akhir. Kemudian domir muttasil. Domir itu yang tadi ketika disambungkan dengan komponen yang lain. Nah, sementara kita baru belajar ketika domir tersebut digabung dengan isim. Ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Nah, nanti domir tersebut disandingkan dengan fiil, kata kerja. Itu nanti perubahannya beda lagi. Kita jelaskan insya Allah. Tapi sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ibu Latifah Teti mau bertanya? Ibu Latifah Teti mau bertanya? Nah, Ustaz, ini
Di percakapan yang A muslimun abuka ya Hisham, itu pertanyaan A itu saya pernah baca di buku lain itu jawabannya bala. Apakah yang lebih apakah betul Ustaz? Oh. Mana A muslimun abuka ya Hisham? Enggak. Bisa diartikan bala, bisa jawabannya dengan bala, tapi biasanya disandingkan dengan laisa, alaisa. Alaisa, bukankah? Bukankah? Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Jawabannya bala, tentu. Ya. Tapi kalau pertanyaannya langsung muslimun abuka, apakah ayahmu seorang muslim, tidak ada laisanya di situ, maka normal. Ya, jawabannya bisa na'am, bisa la. Seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaannya alaisa. Alaisa di situ bukan bentuk pertanyaan, tapi buat ngerespon gitu. Benar nggak ini? Bukankah begitu? Maka jawabannya bala, tentu. Alaisa. Jadi seketika kita buat pernyataan, sebuah pernyataan, kemudian kita anggap pernyataan kita itu benar, kita menuntut respon dari orang. Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Maka orang tersebut kalau setuju mengatakan bala, tentu. Tapi kalau mereka nggak setuju, na'am, tidak. Gitu. Kebalikannya, bukankah? Tapi kalau pertanyaannya nggak pakai laisa, alaisa, bentuknya murni pertanyaan, muslimun, apakah seorang muslim ayahmu wahai Hisham? Maka normal jawabannya antara na'am dan la. Seperti itu Ibu Teti. Paham Ti? Udah paham? Jadi yang jawabannya bala itu kalau ada laisanya. Alaisa. Maka jawabannya Fahim tuh ya Ustadz, syukron. Afwan. Baik, Ibu Asriani, terakhir. Ada pertanyaan Ibu? Afwan Ustaz, nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, diturunkan aja tangannya kalau nggak ada di lower hand. Ya, sama Ibu Teti. Baik, saya kira cukup sampai situ. Ada pertanyaan dari Ibu Nurintis, Ustadz, apakah laisa boleh di awal kalimat? Boleh. Ya. Laisa boleh di awal kalimat. Ya. Laisa Muhammadun taliban. Muhammad bukanlah seorang ya siswa. Bisa di awal. Laisal masjidu kabiron. Masjid itu tidaklah besar. Bisa di awal, bisa di tengah. Kalau di tengah kayak tadi, Muhammadun laisa bitalibin. Atau Muhammadun laisa taliban. Atau kalau di awal juga bisa, laisa Muhammadun taliban. Seperti itu. Nanti kita besok jelaskan lagi, kenapa laisa Muhammadun, bukan kenapa laisa Muhammadan. Kalau sebelumnya kan inna Muhammadan talibun. Ini sebaliknya, laisa Muhammadun taliban. Itu. Muhammad bukanlah siswa. Yang jelas, sementara kita hari ini membaca naskah ya, beberapa kosakata kita tahu. Selengkapnya insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz Hidayat Hafizahullah Ta'ala. Wa jazakillahu khairan. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai sini dulu. Ya, insya Allah besok ada pertemuan kembali dengan Ustadz Hidayat. Dan insya Allah nanti mungkin kita akan ketika di waktu senggang kita kasih tugas-tugas yang mungkin menghafalkan mufrodat. Ya, kita di grup nanti, ingatinnya di grup. Namanya hafalkan mufrodat ini, hafalkan domir-domir ini, umpamanya. Nanti kita tes di pertemuan berikutnya. Insya Allah nggak sulit, jangan anggap sulit. Hatta kalau ditunjuk nanti nggak bisa, nggak masalah. Yang penting aktif ikut, ya, aktif. Seperti itu. Insya Allah ketemu lagi besok. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memberi kita pemahaman, dan memudahkan kita dalam menerapkannya dalam kehidupan kita. Mandi sekalian kalau mandi keramas ayo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.